Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Semua teman-teman, apa kabar? Udah lama aku nggak bikin video YouTube. Jadi di video ini, mungkin kalian udah tahu ya dari judulnya. Ya, jadi di video ini aku mau bikin video tentang ini. Beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 2020 atau 2021-an ya, masa covid itu kan aku pernah bikin video tentang aplikasi pertemanan import ya teman-teman ya. Nah, sekarang aku mau bikin lagi aplikasi pertemanan import, tapi kayak untuk aku mau kasih tips ciri-ciri scammer atau orang yang benar. Karena video ini udah malam guys, jadi sorry kalau nggak jelas ataupun berisik karena kipas aku. Di sini sekarang udah jam 11. Nah, jadi ini aku waktu itu kan aku pernah share ya aplikasi untuk pertemanan import ya. Itu ada banyak ya, ada Interplus, ada Ablo, ada Mif, ada HelloTalk, YellTalk, terus ada dan lain sebagainya. Aku lupa yang pernah aku share gitu ya. Nah, aku mau kasih tahu ke kalian dan berbagi pengalaman ke kalian selama aku menggunakan aplikasi pertemanan import ini. Jadi kan aku udah main friend apps itu mungkin dari 2020 tuh 2019 sih kalau nggak salah. Dulu tuh aku awal pertama kali main friends apps itu di 2019, itu aku downloadnya Mif. Setelah itu 2020, 2021, 2022 aku baru merambah ke HelloTalk, YellTalk, terus ke Interplus, terus ke Ablo, terus ke Goodnight gitu ya. Nah, jadi aku di sini pakai Mif aja ya teman-teman. Jadi aku mau share pakai Mif. Sayang banget sih di Mif nggak bisa screen recorder. Ciri orang di friends apps itu scammer atau penipu atau orang beneran atau enggak, itu pertama kalian itu bisa ngecek itu dari foto profilnya. Kalau foto profilnya itu menurut kalian atau menurut aku ya nih, misalnya kayak terlalu kayak artis gitu loh teman-teman, kayak wah gitu, kayak berjas, terus kayak di Singapura, atau pokoknya kalau dari foto profilnya itu dia itu terlalu tinggi gitu, terlalu kayak artis gitu ya, itu kemungkinan itu dia scammers. Ini kemungkinan ya, kemungkinan dia tuh scammers. Karena apa? Karena indikasi dia itu bisa pakai foto orang lain, pakai foto orang tersebut yang misalnya pakai jas itu misalnya dia tuh influencer ataupun artis ataupun pokoknya dia pakai foto orang lain. Itu indikasi pertama, kalian harus lihat dari foto profilnya. Kedua, foto profilnya itu juga kan ada tuh di aplikasi Mif, misalnya orang yang kadang-kadang foto mukanya nggak kelihatanin, atau gambar pemandangan, gambar animals, itu juga termasuk harus kalian waspadai ya teman-teman. Pokoknya dari foto profil kalian pinter-pinter aja sortir atau cross check gitu, ini fotonya bener apa enggak ya gitu. Terus dari foto yang ketiga adalah gini teman-teman, kalau foto kita ya kayak rakyat biasa ya, itu nggak HD teman-teman, nggak HD, maksudnya nggak terlalu bagus banget yang tadi aku bilang. Mungkin dia tuh pakai foto fotografer ataupun di artis. Biasanya kan kalau artis ataupun misalnya selebgram ataupun yang agak famous gitu ya, yang ganteng gitu ya misalnya, jadi foto profilnya bagus, pokoknya HD banget gitu. Maksudnya gimana ya, fotonya yang biasa aja gitu, yang resolusi pakai HP gitu, bukan yang kayak misalnya dia model gitu. Yang keempat, biasanya, tapi nggak berlaku juga sih ini menurut aku ya, di foto profil dia itu kayak abis dari screenshotan gitu teman-teman. Dia nggak HD, nggak HD, tapi kayak ininya masih kepotong gitu loh, masih kayak bukan foto dia, foto bener, kayak dia abis screenshot atau diambil foto di tempat orang gitu.
itu kalian harus lihat dari foto profilnya. Oke? Nah, yang kedua, setelah kalian lihat dari foto profile, oke lah, misalnya kalian udah match nih sama orang ini, terus kan misalnya kita udah mulai chat-chatan nih, udah open room, udah mulai ngechat nih. Biasanya kalau orang scammer ataupun orang enggak real itu, dia itu buru-buru banget teman-teman, buru-buru banget. Kayak misalnya ngajak kenalan ataupun buru-buru banget, nggak bisa basa-basi. Kan misalnya kita, kalau aku nih misalnya basa-basi dulu kan, how are you, what are you doing, misalnya kayak gitu kan. Kalau scammer itu dia tuh buru-buru banget, kayak mau ngincer kita, kayak dia langsung nanya privacy kita, nggak privacy sih, kayak misalnya kamu kerjaannya apa gitu, terus kamu udah nikah atau belum gitu, terus kamu di negara kamu latar belakangnya apa gitu, kayak langsung dek gitu, pertanyaan yang sebenarnya sih nggak apa-apa sih, cerita kerjaan kita terus sama latar belakang kita, tapi enggak di first chat banget, ya nggak sih, nggak di pertama kali ngechat banget. Mungkin kalau kita udah oke lah, misalnya kita mau ceritain sama teman kita di online, tapi tuh nggak langsung pada pertemuan pertama. Kayak misalnya kita udah ngechat selama sebulan, selama berbulan-bulan, baru kita boleh cerita tentang latar belakang kita, tentang pekerjaan kita. Kalau menurut aku kayak gitu. Tapi kalau untuk first chat ataupun first time banget, pertama kali, itu menurut aku agak aneh teman-teman. Kali itu mungkin pengalaman aku ya. Oke lah, misalnya aku jawab gitu, misalnya kalian jawab, misal pekerjaan kalian karyawan, misalnya kayak gitu. Biasanya kalau scammer itu tuh ngakunya itu pekerjaannya itu wah teman-teman, kayak misalnya engineering, dokter, insinyur, pokoknya yang wah gitu, yang high banget gitu, kayak kayak kita tuh kayak harus banget nih sama dia, karena dia misal seorang engineering, ataupun dia seorang dokter, ataupun dia seorang bos, kayak gitu. Jadi mereka tuh kayak kayak pamer, tapi kalau pamer dia punya kayak melebih-lebihkan gitu teman-teman, kayak melebih-lebihkan biar kita tuh tertarik interest sama dia gitu. Itu dari pekerjaannya teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya dia itu yang keberapa tuh tadi itu, pokoknya yang selanjutnya, ciri-ciri orang scammer atau enggak asli itu, dia kalau kita minta sosial media itu dia ada aja alasannya. Dia nggak punya lah, dia nggak tertarik main itulah, dia hanya punya WA lah. Terus misalnya kan kalau aku selalu tanya sama teman-teman online, apa sih, sama teman-teman di apps itu tuh, aku selalu tanya, do you have Instagram? I have Instagram, let's be friends on there. Ayo kita temenan di Instagram. Kebanyakan dari mereka itu selalu aja ada alasan, bilangnya dia nggak punya lah, atau apa Instagram kamu? Misalnya dia nanya dulu nih Instagram aku nih, oke, aku kasih, tapi aku kasih tapi aku kunci teman-teman. Jadi dia nggak sembarangan nge-stalking aku. Jadi oke, aku kasih tapi aku kunci. Terus aku minta ID dia balik ya, terus nggak dikasih teman-teman, ID dia nggak dikasih. Jadi kayak sepihak gitu loh, dia kayak nggak mau nunjukin sosial media. Di zaman ini teman-teman, di zaman 2025 video ini dibuat ya kan, atau 2024 yang kemarin aku kenalan itu, nggak mungkin orang nggak punya sosial media. Minimal satu. Kalau dia nggak punya Instagram, mungkin dia punya Facebook ataupun dia punya TikTok, ya kan. Pokoknya minimal satu punya sosial media. Tapi kalian harus tanya aja dia punya sosial media atau enggak. Jangan aplikasi chat ya teman-teman, kayak misalnya Telegram, WhatsApp, itu kan privacy ya. Jadi kita nggak bisa menelusuri dia gimana. Masa kita nggak bisa lihat foto dia yang lain gitu, nggak bisa another foto kita lihat. Jadi tanya sosial media ke dia. Kalau dia punya sosial media, oke. Kalau dia nggak punya, oke, itu udah fix, berarti scammer. Nah, selanjutnya
Kalau misalnya dia beneran ngasih sosial media ke kalian, tapi di sosial medianya itu nggak ada foto sama sekali, ataupun foto cuma gedung-gedung, ataupun no face, no activity dia, itu kalian harus patut curigain teman-teman. Kalian harus cari lagi, kalian harus gali lagi tentang dia. Jadi tuh aku beberapa kali pernah dapet, ya ada yang dia nggak punya sosial media, kita chat-chatan lewat WhatsApp, dan foto, aku minta foto ke dia. Oke, ini satu lagi, kita harus minta foto ke dia atau pap misalnya kamu lagi ngapain, pap dong gitu ya, misalnya kirim foto dong. Atau kalau misalnya itu yang lebih meyakinkan sih kayak gini teman-teman, kamu foto dong sambil pegang 2 jari di pipi kanan gitu, ataupun kamu foto dong sambil ini gitu. Kalian harus kayak gitu teman-teman, untuk memastikan dia itu asli atau enggak ya teman-teman ya. Terus aku pernah dulu 2018 kayaknya, aku ingat banget pertama kali aku main MIF pertama kali itu, aku dapat kenalan dari orang Cina waktu itu. Dia minta nomor WhatsApp aku. Sebenarnya aku nggak langsung kasih teman-teman, tapi karena kita udah chatan selama mungkin 2 mingguan, jadi aku kasih nomor WhatsApp aku ke dia. Dan dia nggak punya sosial media tuh teman-teman. Oke lah, itu kan aku baru first time main MIF ya, jadi aku belum punya pengalaman gitu teman-teman. Kita chatan setiap hari gitu, aku minta foto dia, dia kirimin aku foto yang ada di MIF teman-teman, foto yang dia pasang di profil MIF. Jadi fotonya itu foto-foto mungkin yang udah dia siapkan dari screenshotan. Setiap misalnya aku foto, can you foto on the bed, misalnya kamu bisa nggak foto di kasur, aku bilang gitu. Atau enggak, can you foto cheese gitu. Dia ya ada aja gitu alasannya, dia nggak jawab gitu teman-teman. Terus kalau kita tanya dia tinggal di mana, dia pasti jawabnya cuman di negara. Misalnya kamu dari mana gitu, misalnya I'm from Korea, but no I live in Turkey misalnya gitu. Dia cuma jawab gitu. Terus saat kita tanya kamu asal dari mana gitu, ya itu misalnya ada juga yang kebalikannya, aku dari New Zealand, but I'm live in Korea, dia bilang kayak gitu. Terus ini di mana, pokoknya dia tuh nggak pernah jawab dia tempat dia tuh tinggal di mana teman-teman. Biasanya kalau penipu itu ataupun scammer itu, dia tuh kan selalu terburu-buru ya. Jadi paling dalam 2 atau 3 hari kita nggak respon, ataupun kita nggak, menurut dia kita nggak tertarik, dia bakal ngeblok kita teman-teman. Dia bakal ngeblok kita. Jadi gimana cara kita untuk mengatasinya? Itu kan tadi aku udah kasih tahu ya, ciri-ciri scammer itu dari foto profile, pembicaraan yang terlalu terburu-buru atau monoton, hanya dari satu pihak. 3, dia nggak punya sosial media. Hal yang harus kalian lakukan itu, 1, jangan terburu-buru teman-teman. Jadi kalau misalnya dia flirting, godain kalian. Oh iya, tuh kan, aku inget lagi, ciri-ciri penipu yang selanjutnya itu, dia tuh suka flirting atau godain manis mulut gitu teman-teman. You look so cute, your rhyme is very good, you beautiful lady, dia bilang kayak gitu. Pokoknya dia selalu goda-goda dengan kata-kata yang kayak gitu, kata-kata yang maksudnya kata-kata kamu cantik banget gitu, baby how are you gitu. Itu kayaknya flirting teman-teman. Kalau orang normal, orang biasa, orang normal, manusia normal, malu nggak sih kayak gitu? Karena kalau penipu itu kan dia pengen memikat wanita, jadi dia godain kayak gitu biar aku dipanggil baby gitu, kayak gitu. Tadi sampai mana? Pokoknya kayak gitu. Kalian jangan terlalu terburu-buru balesnya juga, dan terus kalian jangan terlalu jujur banget gitu ya. Nggak boleh bohong juga sih, maksudnya jangan terlalu jujur banget. Misalnya kamu tinggal di mana gitu, misalnya kalau aku bilang, kadang aku bilang di Tangerang gitu,
Tangerang kan ada 3 ya, ada Tangerang Kota, ada Tangerang Selatan, ada Tangerang Kabupaten gitu. Jadi aku bilang aja di Tangerang. Terus juga kadang aku bilang di Jakarta. Jakarta kan juga ada banyak ya, ada Jakarta Pusat, ada Jakarta Barat, ada Jakarta Selatan, ada Jakarta Timur, Jakarta Utara gitu ya. Jadi nggak yang spesifik banget aku ngasih taunya. Kalau pertama kali ketemu ya teman-teman, kalau pertama kali chat gitu. Yang ketiga, kalian harus selektif lagi itu, kalian harus jadi pembicaraan itu jangan dia yang selalu nanya kamu. Dia misalnya dia nanya kamu kerja apa, kesibukan kamu apa, bla 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 bla. Tapi kita juga harus nanya dia gitu. Jadi dua arah gitu. Jangan dia nanya-nanya kita nggak tahu tentang dia gitu. Selain jangan terlalu jujur, jangan pakai perasaan teman-teman. Kalau untuk awal first chat ataupun first time itu jangan pakai perasaan teman-teman. Jadi ya udah dibawa enjoy aja. Tapi mungkin ini atau mungkin ya teman-teman ya, mungkin kalian juga mau download aplikasi pertemanan bule, pertemanan orang Korea gitu, mau dapet someone ya, it's okay, itu nggak salah teman-teman. Cuman kita harus membatasi diri kita harus mempersiapkan diri kita kalau hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Misalnya dia itu penipu lah, dia itu scammer sama aja penipu, dia itu modus doang lah, dia itu cuman bosen lah gitu. Kita udah punya fondasi, jadi it's okay gitu. Kalau gue ditinggalin, kalau gue ditipu, it's okay karena gue udah tahu gitu. Kalau aku ya curhat boknya, misalnya kalian udah kenal dalam beberapa bulan, kenal udah lama, lumayan lama gitu, menurut kalian ini kayaknya orang bener deh, maksudnya bener deh, orang biasa itu, bukan orang scammer, bukan penipu. Coba kalau ada waktu kalian ajak dia video call. Oke, mungkin dia malu, it's okay. Tapi yuklah kamu rayu lah biar dia mau video call. Ada sih video call yang hoax gitu ya, yang pakai AI. Tapi itu tadi, ciri-ciri video call itu asli atau enggak, itu pertama dia tuh nggak terlalu jernih. Maksudnya kayak jernih sih, tapi nggak terlalu yang jernih banget gitu. Terus gerak-gerik antara wajah, mulut, mata, alis, tubuh itu sinkron. Kalau AI kan kadang mulut dan matanya, mulut berbicara tapi matanya kadang-kadang kosong gitu ya kan. Kalau manusia kan enggak kan, ada mimik wajah gitu. Terus kalau itu misalnya itu screenshotan, pasti kalian juga notice lah teman-teman, kalau screenshotan itu bukan layar asli gitu ya, bukan video asli kan, pasti ada berbayang-bayang gitu nggak sih? Kalau aku notice sih kalau itu screenshotan atau enggak, maksudnya video recordan atau enggak gitu. Karena juga ada yang bagikan layar ya kalau di WhatsApp ya, itu juga kalian hati-hati ya teman-teman. Pokoknya ajak video call, tapi kalian harus juga pastiin itu tuh video bener atau video hoax gitu. Apalagi ya, kayaknya udah deh sampai sini dulu teman-teman. Tips, ciri-ciri friends apps yang scammer dan cara kita untuk menanggapinya. Oke, udah lama banget aku nggak bikin video kayak gini teman-teman. Ini aku mau sharing-sharing aja teman-teman. Ini jadi teman-teman nih, aku mau kasih tahu ini ya teman-teman. Jadi di sini ngeblok aku teman-teman. Nih, ngeblok aku. Temen, aku pakai kamera belakang aja ya, karena HP aku nggak bisa, kalau di MIF tuh nggak bisa di screen. Nah, ini dia udah ngeblok aku kayak gini teman-teman. Kan aku basa-basi ya teman-teman. Terus dia langsung nanya kayak gini, karena dia jelasin dia itu adalah dokter. Terus dia nanya aku apa kerjaan aku bilang aku guru. Aku nanya, do you have Instagram? Dia nggak gunain Instagram, dia gunainnya WhatsApp gitu. Dan terus ini kan aku nggak langsung jawab ya, ini tuh dia, aku jawab jam 12, dia jawab jam 6. Dia selalu jawab tuh cepat teman-teman. Ini aku nggak langsung jawab, ternyata aku diblok teman-teman sama dia. Terus ada lagi teman-teman, yang kedua yang udah ngeblok aku nih teman-teman, dia memperkenalkan diri dia tuh. Dia memperkenalkan diri dia banget agar kita tuh tertarik sama dia. Tuh.
tuh, software engineering. Pasti tuh dia tuh pekerjaannya itu yang wow banget, atau enggak yang nggak semua sih teman-teman, tapi pekerjaannya tuh kayak nggak familiar gitu lah, nggak kayak orang biasa gitu. Nah ini aku nggak langsung jawab ya teman-teman, jadi aku kayak dia maunya jawabnya fast respon, tapi aku soal respon dia nggak suka gitu, karena dia terburu-buru mau nyari target, makanya dia maunya jawabnya cepet-cepet. Jadi kalau dia lama udahlah gue nyari orang lagi gitu. Nah ini yang selanjutnya sama, aku tanya dia punya kakao apa enggak, dia nggak jawab. Kakao itu aplikasi orang Korea ya teman-teman, ini banyak banget aku di blok nih tuh. Di sini dia nyuruh aku nge-add dia, tapi aku nggak punya aplikasi ini, di blok sama dia karena aku balasnya lama. Oke yang tadi mungkin enggak lah, enggak scammer. Nah yang ini nih, ini dia di bionya itu orang Indonesia ya teman-teman. Jadi aku ngomongnya pakai bahasa Indonesia, tapi dia tuh ngomong bahasa Indonesianya tuh ini nih teman-teman, kayak kaku gitu loh. Namaku Richard dan kamu siapa, nama cantikmu, ya kan? Kayak aneh gitu loh teman-teman tuh, aneh gitu loh teman-teman. Maksudnya nggak, kita kan orang Indonesia kan udah fasih ya, bahasa baku bahasa nggak baku kita udah fasih ya, itu aneh gitu teman-teman. Asalmu dari mana? Tuh, saya bekerja di pusat, ini kan nomor WhatsAppmu gitu, freelance dan swasta ke aku kayak gitu. Dan ini juga karena aku balasnya lama, dia nanya pekerjaan. Pasti dia selalu nanya pekerjaan di awal chat. Itu teman-teman ciri-ciri scammer. Oke? Ya udah itu. Tuh, aku banyak scammer loh teman-teman. Nah mungkin kalau yang dia nggak ngebales kayak gini. Oh ini juga nih, mungkin dia malas ngeladenin aku kali ya, pokoknya gitu ya teman-teman. Ini juga nih ada lagi nih, yang ini nih, ini aku yakin sih dia scammer nih teman-teman, tapi ini belum aku ladenin aja nih. Tuh kayak gini nih kan, aku nanya dia dari mana, dia dari Korea tapi dia tinggal di Turki. Aku nanya di mana kotanya, maksud aku tuh bukan kota di Turkinya, bilang Istanbul. Aku bilang di mana di Korea kotanya, dia nggak balas teman-teman. Dia langsung nanya pekerjaan aku. Tuh dia langsung kayak can we be friends, kayak cepet-cepet gitu loh maksudnya. Dia dokter tuh, apakah kamu single tuh. Ini karena baru ya teman-teman, jadi aku belum bisa pastiin dia ngeblok aku apa enggak, dia fake apa enggak. Tapi menurut aku ini dia fake sih. Oke teman-teman, sampai situ dulu video tentang tips untuk mengetahui scammer atau enggak dari aplikasi apps friend, dan cara mengatasinya atau cara kita menyikapinya ya teman-teman. Makasih yang udah nonton video ini, jangan lupa di subscribe channel YouTube aku, di like video ini, di komen. Nanti aku jawabin kalau aku ada waktu ya teman-teman. Share juga siapa tahu teman kalian membutuhkan informasi ini. Aku lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.